Ya, silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Ya. Kenalkan, Bu, saya Bidan Sylvia, saya yang berjaga pada shift sore hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Putriani. Putriani ya, Bu. Saya tutup privasi dulu ya, Bu. Ya. Nah, ini Ibu ada apa ya sehingga datang kemari? Ingin mengetahui P4K. Oh ya, Ibu jadi ingin mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai P4K ya, Bu? Ya. Ibu sebelumnya sudah tahu P4K itu apa? Belum. Belum ya. Nah, P4K itu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Seperti itu, Bu. Jadi Ibu di sini nanti akan saya jelaskan mengenai P4K tersebut. Sebelumnya saya mau tanya, Bu, Ibu tahu HPL Ibu atau hari perkiraan lahir janin Ibu kapan? Belum. Belum ya? Oh ya. Tak apa-apa, nanti bisa dihitung dulu ya, Bu. Sekarang saya mulai jelaskan ya, Bu, mengenai P4K. Ya. Nah, di P4K ini ada namanya persiapan persalinan. Nah, yang pertama ada tanda-tanda persalinan. Yang kedua, tanda bahaya persalinan. Yang ketiga, tempat persalinan. Yang keempat, tenaga kesehatan penolong. Yang kelima, ada pendampingnya Ibu, siapa yang akan mendampingi Ibu saat persalinan besok. Lalu ada persiapan biaya persalinan. Lalu ada hal-hal yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan gawat daruratan. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu ya, Bu. Ya. Saya mulai dari tanda-tanda persalinan dulu. Nah, nanti jika Ibu sudah menjelang hari perkiraan lahir, kok Ibu merasakan kenceng-kenceng teratur, makin lama makin sering, lalu nyeri menjalar sampai pinggang, lalu keluar lendir darah, itu merupakan tanda-tanda persalinan, Bu. Berarti Ibu harus segera ke tenaga kesehatan yang bisa menolong persalinan. Yang kedua tadi ada tanda bahaya persalinan. Tanda bahaya persalinan itu ada perdarahan, sakit kepala yang hebat, pandangan mata kabur, keluar cairan sebelum ada tanda-tanda persalinan. Jadi Ibu kok belum ada tanda-tanda persalinan yang tadi saya sebutkan, kok keluar cairan, itu berarti merupakan tanda bahaya persalinan, Bu. Itu harus waspada. Lalu ada nyeri perut hebat. Terus ada bayi kok tidak lahir selama 12 jam, itu udah ditunggu kok belum lahir, itu menjadi waspada ya, Bu. Lalu tempat persalinan yang aman. Ibu tahu tempat persalinan yang aman di mana? Belum. Belum ya, Bu. Jadi tempat persalinan yang aman itu di PKD, di puskesmas, di rumah bersalin, di rumah sakit, di bidan praktek swasta. Nah, jadi di situ kan sudah jelas nanti ada tenaga kesehatan yang menolong. Jadi itu sudah aman ya, Bu. Lalu transportasi yang aman digunakan Ibu. Mobil pribadi bisa. Nanti kalau sudah gawat bisa telepon ambulans, seperti itu. Tenaga penolong persalinan itu ada bidan dan dokter SPOG. Dokter SPOG itu adalah dokter kandungan ya, Bu. Ya. Lalu yang menemani persalinan Ibu, besok kalau Ibu menjelang persalinan kan pasti Ibu butuh pendamping. Lah, kalau bisa pendamping Ibu itu orang-orang terdekat Ibu seperti suami, ibunya Ibu atau keluarga terdekat ya, Bu, agar Ibu merasa aman dan nyaman. Seperti itu, Bu. Lalu ada persiapan biaya persalinan. Nah, persiapan biaya persalinan itu ada macam-macam. Ibu bisa membayar dengan mandiri ataupun pakai uang Ibu atau keluarga Ibu sendiri, seperti itu. Tapi nanti juga bisa pakai jaminan seperti jam persal, jam kesmas, jam kesda, jam sostek,
dan yang lainnya. Lalu hal-hal yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan kegawat daruratan. Kita nggak ada yang tahu ya Bu kalau besok ada kegawat daruratan, tapi semua itu nggak ada yang ingin ya Bu, tapi harus dipersiapkan. Ada uang itu perlu ya Bu untuk mempersiapkan kalau besok ada kegawat daruratan. Lalu donor darah, seperti itu Bu. Lalu biasanya yang mengambil keputusan di keluarga Ibu siapa? Suami? Suami ya Bu. Nah, besok Ibu jangan hanya mengandalkan suami Ibu untuk mengambil keputusan. Ibu bisa memilih 3 atau 4, seperti Ibu sendiri bisa mengambil keputusan, suami Ibu, keluarga Ibu, ataupun ibu-ibu atau siapa ya Bu ya, agar besok jika terjadi kegawat darurat dan tidak ada yang mengambil keputusan, masih ada cadangan orang mengambil keputusan. Ibu sudah mudeng dengan saya yang jelaskan tadi mengenai P4K? Sudah ya Bu ya. Tadi berarti persiapan persalinan ada apa saja Bu? Tanda-tanda. Ya, tanda-tanda persalinan, bahaya persalinan ya, tempat persalinan ya Bu ya, transportasi, tenaga kesehatan penolong, lalu persiapan biaya persalinan. Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, Ibu sudah jelas ya. Kalau begitu Ibu boleh pulang nanti ya. Nanti besok kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya ataupun kesini lagi.